Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yarudul qadra illa du'a wa la yazidu fil umur illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah di dalam umur kecuali dengan amal baik. Fa inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Seseorang itu terhalangi rezekinya sebab dia melakukan perbuatan dosa. Rezeki ini kan ada dua, rezeki ada dua. Yang pertama, rezeki yang kita cari, kita kerja terus dapat ujroh. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah berusaha, ya, sudah bekerja keras untuk membiayai keluarga, membiayai orang tua, sama Allah dibalas. Apa? Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kita cari. Kemudian yang kedua, ada rezeki yang mencari kita. Ini fadl min Allah. Ini sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Diam-diam tahu-tahu dikasih temennya jajan, ya. Diam-diam tahu-tahu biasanya kalau kiriman itu awal bulan, ini kok tengah bulan. Mendapatkan rezeki itu yang kita tanpa perlu ada usaha. Diam-diam, ayo ditraktir makan bakso, tidak disangka-sangka. Nah itu rezeki, ya, ada yang kita cari, ada yang dia mencari kita. Nah rezeki sendiri ini kata Imam Sya'rawi itu ada tingkatannya, ada tingkatannya. Ada rezeki yang paling adna, paling rendah tingkatannya, yaitu al-mal, rezeki harta. Itu paling rendah. Kemudian arfa, yang paling tinggi, as-sihah wal afiyah. Ini nikmat yang sangat luar biasa, sehat wal afiyah. Sampai-sampai ada ulama mengatakan dzikul aish khairun min dzikin nafas. Hidup yang sulit kita itu masih lebih baik daripada seseorang itu sesak nafas. Walaupun rumahnya besarnya ya apa, kalau sudah kena sesak nafas, dunia ini sudah tidak ada harganya. Rumah yang kelihatannya luas kelihatan sempit. Di depan ini ada pantai. Kalau sudah kena sesak nafas, apakah bisa menikmati? Tidak bisa. Kita punya harta di depan mata ini, kena sesak nafas, tidak iso lega nafasnya. Semua tidak ada harganya semua. Jadi sehat ini nikmat yang sangat luar biasa. Orang kalau sehat semua bisa dicari. Ilmu bisa dicari, uang bisa dicari kalau sehat. Tapi kalau sudah sehat ini tidak ada, nyari ilmu ini sulit, nyari uang ini sulit. Jadi syukuri kalau masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat. Jangan sampai ketika sakit baru sadar, baru ingat. Nah ini jangan seperti itu. Jangan sampai nikmat itu baru hilang baru kita sadar. Jaga kesehatannya, makan dijaga, tidur dijaga, olahraga yang teratur, minum yang banyak. Karena kita ini banyak duduk, minum yang banyak biar sehat. Naudzubillah. Banyak orang tidak harus penyakitan ini, tidak harus nunggu umur 50, 60. Kadang itu umur 15, 16 itu sakitnya wis aneh-aneh.
sakitnya itu sudah kayak orang umur 70-80. Ya, umur 15 sudah sakit pengeroposan tulang. Kok bisa pengeroposan tulang? Umur 14 sakit diabetes. Ini kan sakit-sakitnya umur 60, 70, 50. Ini 15 wis loro sakit diabetes. Nah, ini karena tidak menjaga kesehatan itu tadi. Kemudian kata Imam Sya'rawi juga nikmat yang rizq, ya, termasuk rizq yang afdol, ya, afdol adalah kata beliau sholahul abnan, punya anak-anak yang soleh. Itu rezeki, ya, rezeki yang dimiliki oleh orang tua. Orang tua kalau sudah meninggal punya anak soleh-soleha, waduh, enak, hidupnya tenang. Akan ada terus orang yang akan mengirimi dia pahala. Tapi naudzubillah, punya anak tapi anaknya tidak soleh, anaknya durhaka, maka yang akan didapati oleh orang tuanya ya penyesalan. Karena gini, kalau kita mati, ya, kalau kita meninggal, semua yang kita miliki ini jadi miliknya orang lain. Uang kita jadi punya orang lain, sepeda motor kita punya orang lain, mobil punya orang lain, rumah jadi punya orang lain. Ya, jadi semua yang kita miliki ini bisa jadi punyanya orang lain, kecuali apa? Anak kita. Binnya itu masih nyambung ke kita, ya enggak? Ya, binnya masih nyambung ke kita. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak baik, itu adalah kegagalan bagi orang tua tersebut. Yang terakhir kata Imam Sya'rawi, tamamur rizq, ya, paling sempurnanya rizq yaitu ridho, ya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini nikmat yang sangat luar biasa. Nah, rezeki ini bisa terhalangi apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah jualan kok tidak laku-laku, tidak ada pembeli, atau barang-barang atau rumah kita tidak ada yang nyewa. Jadi rezeki ini seret, yaitu terkadang sebabnya karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada orang ini, dia tidak sholat, dia bukan orang baik, tapi rezekinya tambah lancar, jualannya tambah laris, rumahnya depan masjid tapi tidak pernah sholat, jualannya tambah laris. Ini adalah termasuk namanya istidraj, ya. Istidraj itu adalah hukuman yang Allah tunda, ya. Hukuman yang Allah tunda. Sekarang Allah tidak hukum, nanti di ujungnya, ya, maka Allah akan membalas semua pelanggaran yang dia lakukan. Ya, itu tadi. Kita maksiat itu, ya, efek atau dampak dari maksiat itu ada 3. Yang pertama adalah kata para ulama al-wahan fil ibadah. Ibadah itu berat, ya. Ibadah itu berat. Bangun malam sebentar aja gak kuat. Tapi kalau bangun malam untuk begadang ya kuat sampai subuh. Ya, berat untuk ibadah. Ngaji 2 halaman berat, ya, berat.
Tapi baca yang lain yang tidak ada manfaatnya kuat, ya, kuat. Pokoknya dibuat ibadah ini berat, yaitu sebab terlalu banyak berbuat maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi liqul fil ma'isyah, sempit di dalam mata pencahariannya, ya, sorok, sulit. Yang ketiga wa ta'assur fil ladzat, sulit merasakan nikmat di dalam ibadah itu sulit. Sholat itu kayak merasa berat, kayak kepingin cepat selesai, tidak ada merasakan kenikmatan. Dzikiran tidak ada nikmatnya, kayak kepingin cepat selesai. Diajak bangun malam, aduh enak tidur, lebih enak tidur daripada ibadah. Ya itu tadi, sudah terlalu banyak yang namanya perbuatan dosanya, ya. Jadi jangan diremehkan perbuatan maksiat ini, ya. Mungkin kalau tidak kena di susahnya rezeki, mungkin imbasnya dia apa? Malas ibadah. Ya. Ketoke rezeki ini lancar, tapi coba dilihat ibadahnya gimana. Dapat nikmat tak? Ibadahnya istiqomah tak? Itu dampak daripada perbuatan maksiat. Khususon al-kadzib, khususnya ya, bohong. Bohong itu menyebabkan kefakiran, tidak jujur, bohong. Nah ya apa? Orang itu kalau mau bekerja harus jujur, harus amanat. Lah ini ada orang kerja tidak amanat, suka bohong. Dipasrai satu toko, ya, dipasrai satu toko. Ternyata aslinya banyak lakunya. Ditanyai sama bosnya, sedikit bos yang laku. Dihitung totalannya, tidak seperti barang yang kurang. Berarti ini orang tidak jujur, bohong. Akhirnya apa? Dipecat. Yang aslinya dia bisa mendapatkan rezeki dari bekerja, karena dia bohong, tidak dapat rezeki. Ya itu tadi. Jadi bohong ini termasuk sebab hirman rizki. Waqad warada fi hadis khos, karena telah ada hadis khos yang membahas masalah bohong ini. Wa kada naumus suhbah yamna'u rizq, tidur pada subuh itu juga menghalangi rezeki. Jadi setelah subuh jangan tidur. Kita malam sudah tidur. Setelah subuh jangan tidur, tapi bangun, belajar, ya, belajar. Rasulullah itu mendoakan bagi orang yang dia bangun di waktu pagi itu tadi tidak tidur. Rasulullah itu dikatakan di dalam Nashoi Diniyah, kalau ngirim pasukan itu perang kok bisa menang terus, karena beliau ngirimnya itu setelah subuh. Nah, setelah subuh. Jadi Allah memberikan kemenangan. Wa kasratun naum turisul faqr, banyak tidur, ya. Malam tidur, habis subuh tidur, qailula tidur, siang tidur, zombie. Bangunnya pas makan tok, ambil sholat tok. Berapa banyak sudah keutamaan yang dia tidak mendapatkan. Ilmu, hafalan, dibuat tidur tok. Turisul faqr, ya, miskin harta dan juga miskin ilmu juga. Wa qala al-qail sururun nas fi lubsi libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as.
paling bahagianya orang itu dia bisa memakai pakaian. Wa jam'ul ilm, orang yang bisa mengumpulkan ilmu itu hanya bisa didapatkan orang yang meninggalkan tidur. Dikatakan syair yang lain, alaysa minal khusran, tidaklah termasuk daripada kerugian. Ana layaliya, sesungguhnya malam-malam tamur lewat bila nafa, tanpa manfaat, wa tuhsab minal umur, sedangkan itu dihitung daripada umur kita. Hidupnya dibuat tidur tok, padahal sesungguhnya hari-hari yang kita lewati ini padahal adalah jatah hidupnya kita. Kalau sehari aja kita tidak memanfaatkannya, maka berarti sehari jatah kehidupan kita ini buang-buang, ya, buang-buang. Dibuat tidur tok, berarti sehari jatah hidupnya kita ini dibuat buang-buang sesuatu yang tidak manfaat. Wa qala qumul lail ya hadza la'allaka tursyad ila kam tanamul lail wal umru yanfat. Qumul lail, bangun malam, ya hadza wahai fulan, la'allaka tursyad, agar kamu itu mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila kam tanamul lail, sampai kapan kamu ini tidur malam, wal umru yanfat, sedangkan umur ini selalu berkurang. Jadi beliau menasihati, jangan tidur tok, bangun malam, karena umur ini selalu berkurang, semakin berkurang. Buat waktu malam kita sisihkan untuk yang namanya bangun malam. Kalau kita baca taklim muta'allim ini sering diulang-ulang ya kata-kata bangun malam. Berarti bangun malam ini kita mau menggapai apapun itu dengan bangun malam. Ilmu manfaat, bangun malam. Kepingin urusan rezeki ini lancar, bangun malam. Kepingin doanya dikabulkan, bangun malam. Kepingin mendapatkan petunjuk dari Allah, bangun malam. Dari awal lahir kita baca kitab taklim muta'allim, kuncinya apapun pasti salah satunya ada bangun malam. Jadi jangan sampai ya tidak bangun malam ya. Mungkin rasa pahitnya masih yang didapat sekarang kita ini usaha bangun malam, nanti berjalannya waktu kita akan merasakan rasa manisnya daripada bangun malam. Wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah.